Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena dapat jatah tambahan Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dihadapkan dengan 3 celah kehampaan dan bingung harus memilih yang mana. Xiaoyan juga merasa pusing karena jika ada 3 celah maka ketika Xiaoyan memasuki ketiganya Xiaoyan harus memiliki kristal waktu dan ruang yang jauh lebih banyak. Xiaoyan pada akhirnya menyadari alasan di balik tindakan Feng Xichan yang terus-menerus mengumpulkan kristal waktu dan ruang. Kemungkinan besar Feng Xichan telah memasuki salah satu celah ruang dan waktu namun gagal menemukan jiwa gua void sehingga dirinya kembali ke waktu dan ruang asalnya untuk mencoba lagi. Di hadapan Xiaoyan terdapat 3 retakan besar dalam ruang namun semuanya tampak tidak memiliki petunjuk yang jelas. Memilih salah satunya secara acak akan menjadi perjudian besar karena jika pilihan itu keliru waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama. Selain itu kristal waktu dan ruang bukanlah benda yang mudah didapatkan. Resiko kegagalan ini benar-benar terlalu tinggi. Bagi seorang keabadian dewa tingkat 3 biasa menghadapi makhluk luar angkasa ini sendirian di wilayah seperti itu merupakan tantangan yang nyaris mustahil. Namun Xiaoyan memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang lain yakni Xiaoyan telah memperoleh jiwa gua void sebelumnya. Karena itu Xiao memahami bahwa kekuatan yang terpisah dari sumbernya tetap memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut akan memberinya kemampuan untuk merasakan letak sumber kekuatan yang ada. Jiwa gua void pada akhirnya muncul di tubuh Xiaoyan dan melayang di hadapan 3 celah ruang. Masing-masing memancarkan cahaya berbeda. Meskipun belum yakin apakah jiwa tersebut dapat memberinya panduan, Xiaoyan tetap mengandalkannya. Koneksi antara jiwanya dan jiwa gua void memungkinkan mereka merasakan fluktuasi yang tidak kasat mata. Anehnya ketiga celah itu memancarkan aura yang sama dan ini adalah sebuah fakta yang menimbulkan kebingungan tersendiri. Namun meskipun begitu dengan bantuan jiwa gua void Xiaoyan akhirnya mampu mendeteksi lebih banyak fluktuasi samar yang tersembunyi di balik setiap celah. Setelah mengamati dengan seksama pandangannya terkunci pada celah di sisi paling kiri, Xiaoyan lanjut mengulurkan tangannya. Retakan itu terbuka seketika dan 2 retakan lainnya lenyap begitu saja. Xiaoyan pun lanjut mengendalikan kapal dewa kuno memasuki celah tersebut dan menghilang dari ruang sebelumnya. Kegelapan yang menyelimuti lenyap dalam waktu sekejap mata. Cahaya menyelimuti pandangan saat Xiaoyan tiba di lipatan waktu dan ruang yang tidak menampakkan kehampaan seperti sebelumnya. Tempat ini seperti dunia yang terfragmentasi yang terlihat aneh. Ruang di sana tampak tidak pada tempatnya. Benua-benua terlihat miring dan bintang-bintang terbelah seakan dihantam oleh pedang raksasa. Segala sesuatu di sana terlihat lengkap tetapi tidak beraturan. Pemandangan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu tampak dibelah di tengah dan kemudian disatukan kembali dengan cara yang tidak lazim. Di salah satu bintang terlihat perbedaan mencolok dalam ukuran dan warna yang menandakan bukti bahwa 2 bintang berbeda telah digabungkan menjadi satu. Keanehan tempat itu melampaui dugaan awal namun sesuai dengan karakteristik jiwa void. Jiwa gua void memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Sujiwa yang dimiliki Xiaoyan memberinya sebagian dari kekuatan tersebut. Dengan itu Xiaoyan bahkan bisa berteleportasi antar bintang. Meski demikian penggunaan kemampuan itu menguras kekuatan jiwa dalam jumlah besar sehingga Xiaoyan tidak menggunakannya sembarangan. Namun bila kekuatan jiwanya mampu menembus batas baru dan mencapai alam void maka penggunaan jiwa gua void akan menjadi lebih bebas. Kondisi ini adalah tingkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan di tingkat D. Saat itu Xiaoyan tidak hanya akan mengandalkan kecepatan melainkan melalui pertukaran ruang yang melampaui batas waktu. Dengan penuh kehati-hatian Xiaoyan mengarahkan kapal dewa kuno untuk melaju perlahan ke depan. Di tempat itu kehampaan tampak terlalu halus dan sensitif. Setiap gerakan membawa serta perubahan pada segala sesuatu di hadapan mereka.
Untuk sementara semuanya tampak bergerak bersamaan dalam keheningan ruang yang aneh dan misterius. Sulit dipastikan apakah yang bergerak adalah kapal dewa kuno itu sendiri atau justru seluruh dunia hampa yang berubah. Pada suatu momen tiba-tiba kapal dewa kuno bergetar. Sesaat sebelumnya benda itu tampak tidak berarti namun kemudian jatuh ke tanah yang aneh. Xiao Yan yang mengendalikan kapal dewa kuno mengerutkan kening sebelum mengubah arah gerakannya. 100 kaki di depan mereka benua yang sebelumnya tertabrak lenyap begitu saja seolah-olah tidak pernah ada. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti sebuah ilusi. Selanjutnya di hadapan mereka sebuah gelombang raksasa muncul. Ombak setinggi 10.000 kaki mengamuk satu demi satu di atas lautan luas yang jauh dari ketenangan. Dari dalam ombak itu muncul sosok monster dengan 8 lengan dan tubuh hitam pekat yang langsung menyerbu ke arah kapal dewa kuno. Xiao Yan tidak mempedulikannya dan tetap memandu kapal dewa kuno untuk terus maju. Xiao Yan tidak bergerak sembarangan melainkan menggunakan persepsi jiwa Gua Void untuk menentukan arah yang benar. Ruang dan hukum-hukum yang membentuk dimensi itu begitu kuat dan kompleks. Seluruh area membentuk labirin raksasa yang sulit ditembus. Apa yang nampak di depan mata belum tentu nyata dan semuanya hanyalah lapisan demi lapisan ilusi yang menyesatkan. Meskipun jalan yang dilalui tampak aneh dan berkelok namun perasaan di dalam hati Xiao Yan semakin kuat. Ini sebuah keyakinan bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Namun ruang yang terdistorsi itu menyerupai prisma karena apa yang terlihat mungkin hanyalah pantulan tipuan. Mencari jalur yang benar di dalam ruang seperti itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sementara itu di dunia sensi wilayah Laut Barat berada dalam kehampaan mutlak. Di tempat misterius itulah Xiao Yan pada saat ini berada. Ketika lubang cacing mulai bergetar sebuah sosok mendekat dari kejauhan. Kristal es besar mulai mengembun dari kekosongan dan 2 naga es raksasa muncul berlari kencang di antara kehampaan. Di atas kepala naga-naga itu berdiri seorang figur yang begitu mengesankan. Makhluk itu memiliki rambut panjang dari kristal es mengenakan zirah berat yang juga terbentuk dari kristal beku dan menggenggam tombak panjang dari es hitam. Wajahnya tampak terpahat dari bongkahan es keras dan tatapannya tajam mengarah ke satu titik. Dirinya juga menyiratkan niat membunuh yang sangat kuat. Dirinya sedang mencari reinkarnasi yang mulia dan berniat menemukannya sebelum ditemukan oleh sosok lain. Namun saat perjalanannya berlangsung salah satu naga es yang dikendarainya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap naga itu hancur berkeping-keping disertai dengan dentuman keras. Sosok lain tampaknya pada saat ini telah menunggu sosok tersebut. Pertarungan yang telah lama ditunda pada akhirnya tidak lagi bisa terelakkan. Bing Leidong menyadari bahwa musuh lamanya yang bernama Yao Nantian telah muncul. Dengan penuh kemarahan dan tanpa ragu dirinya melontarkan serangan berupa bongkahan es besar yang melesat cepat menuju sosok yang baru saja muncul. Pria ini adalah Yao Nantian yang mengenakan mahkota emas berpenampilan setengah baya dan membelai jenggotnya yang rapi. Namun sebelum serangan itu mencapai tujuannya kekuatan tidak kasat mata menghancurkannya di udara seolah-olah lenyap begitu saja. Dua sosok pada saat ini saling mengamati dengan kewaspadaan tinggi menyadari bahwa pertempuran terbuka tidak akan menguntungkan siapapun. Bing Leidong dipenuhi dengan niat membunuh namun dirinya memilih untuk menahan diri. Sementara itu Yao Nantian tampak tenang memainkan kipas giok emas di tangannya seolah situasi itu bukan ancaman baginya. Yao Nantian sebenarnya datang bukan untuk bertarung melainkan untuk menyusun aliansi. Dirinya tahu bahwa perjalanannya kali ini terlalu beresiko jika dilakukan sendirian. Bing Leidong mendengarkan dengan skeptis terutama saat mendengar tentang sosok bernama Xiao Yan. Xiao Yan yang baru saja menembus tahap keabadian para dewa baginya tidak lebih dari semut kecil yang bisa dihancurkan dengan mudah. Namun pernyataan dari Yao Nantian selanjutnya mengguncang keyakinannya. Dirinya terkejut mendapatkan informasi bahwa Xiao Yan telah mengalahkan jiwa dari Tuan Chu.
ini merupakan sebuah pencapaian yang mustahil jika hanya mengandalkan kekuatan yang biasa. Bing Leidong benar-benar terkejut, dirinya belum menerima informasi ini sebelumnya namun nalurinya mulai meragukan penilaiannya sendiri. Meskipun tetap meragukan, Bing Leidong menyadari bahwa ada kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Yao Nantian itu benar. Jika tidak, mengapa penguasa kehampaan dunia Taixu mempercayakan tugas penting itu kepada mereka? Mengapa dirinya tidak menyelesaikannya sendiri? Untuk berjaga-jaga mereka pada akhirnya memutuskan untuk menunggu jamur inti pohon. Ini adalah suatu sumber daya penting yang diyakini bisa memberikan keunggulan. Setelah diskusi berakhir, Yao Nantian naik ke naga es raksasa yang menjadi tunggangan Bing Leidong tanpa meminta izin. Hal itu membuat Bing Leidong merasa terganggu, tetapi dirinya memilih untuk tidak membicarakannya dan segera terbang lebih dulu meninggalkan ketegangan sejenak di antara mereka. Sementara itu di tempat lain, Xiao Yan tengah menavigasi ruang yang tidak teratur. Kapal dewa kuno yang digunakan bergerak sangat lambat karena tidak ada yang tahu rintangan apa yang menunggu mereka di depan. Keanehan tempat itu makin terasa karena tidak ada satupun binatang luar angkasa yang muncul, padahal secara logika ruang seperti itu seharusnya dipenuhi dengan makhluk-makhluk kuat. Dengan penuh tekad, Xiao Yan terus maju mengikuti arahan dari jiwa gua Void. Kapal dewa kuno digunakan untuk membuka jalur di ruang yang kacau tersebut. Awalnya Xiao Yan mengira butuh waktu sangat lama untuk menemukan arah, namun secara mengejutkan ruang di hadapan Xiao Yan pada akhirnya mulai berubah. Ketidakteraturan menghilang dan gerakan kapal dewa kuno menjadi jauh lebih cepat seperti burung yang lepas dari awan gelap. Di hadapannya terbentang sebuah benua tandus luas dan tidak berujung. Dirinya mencoba melihat sekeliling namun batas-batas tempat itu tetap tidak terlihat. Dengan segala batas dan ujungnya, tempat ini terbentang sangat luas dan sulit dibayangkan berapa besar tempat ini. Bersama dengan hal tersebut, Xiao Yueli muncul dan memberitahukan bahwa adanya sebuah situasi penting. Kedatangan kelompok Xiao Yan segera menarik perhatian hampir semua orang yang ada di sini. Sosok-sosok ini adalah makhluk-makhluk yang mampu melintasi kehampaan hanya dengan tubuh fisik. Di antara mereka keberadaan kapal dewa kuno yang baru saja sampai tampak mencolok dan mempesona. Xiao Yan pun menghentikan laju kapal dewa kuno secara perlahan. Aura kekuatan yang dipancarkan oleh Xiao Yan begitu besar hingga sebagian besar makhluk di tempat itu yang umumnya merupakan keabadian dewa langkah ketiga dan kedua memilih untuk menjauh. Beberapa dari mereka bahkan menyadari bahwa kekuatannya mungkin setara dengan keabadian dewa langkah keempat atau lebih tinggi. Sementara itu Xiao Yan mulai menyapukan kekuatan jiwanya ke sekeliling menyelidiki kekuatan para penguasa yang berkumpul di tempat tersebut. Namun tidak semua bisa diselidiki secara rinci karena banyak dari mereka yang menyembunyikan kekuatan sejati di balik aura samar yang umum. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar memantulkan balik kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok yang melakukannya tampak berbeda dari yang lain. Tidak seperti kebanyakan makhluk yang datang berkelompok, dirinya tampak duduk bersila sendirian di udara. Selanjutnya kekuatan yang bercampur dengan suaranya pada saat ini menyebar seperti gemuruh petir. Xiao Yan segera keluar dari kapal dewa kuno melangkah maju dengan langkah kokoh menuju sosok tua tersebut. Lelaki tua itu merespon dengan serangan cepat menciptakan telapak tangan besar bercahaya yang diarahkan langsung kepada Xiao Yan. Benturan pun seketika terjadi dengan kekuatan dahsyat yang saling berhantaman. Telapak tangan tersebut ternyata mengandung lubang hitam yang mampu menyerap sebagian kekuatan dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiao Yan. Namun dalam sekejap segel bintang muncul di antara alis Xiao Yan dan tubuhnya membesar menjadi ribuan kaki. Xiao Yan kembali melancarkan teknik yang sama namun kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Reaksi lelaki tua itu dan para makhluk yang berada di sekitar juga pada saat ini seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dewa asli telah lama menghilang dari sejarah, bayang-bayang kekuatan mereka masih hidup dalam ingatan banyak makhluk.
Kini mereka menyaksikan kekuatan itu secara langsung. Lelaki tua itu pun menunjukkan kelemahannya saat mencoba bertahan dari serangan kedua Xiao Yan. Pada akhirnya pertarungan pun seketika mulai berhenti. Xiao Yan juga tidak melanjutkan serangannya dan menarik kembali kekuatannya. Xiao Yan menatap lelaki tua itu dengan pandangan datar tanpa ekspresi. Di tempat seperti ini menunjukkan dominasi dan ketegasan adalah cara bertahan yang lazim, menindas yang lemah dan menghormati yang kuat adalah aturan yang tidak tertuliskan. Meskipun tidak takut bertarung, Xiao Yan tidak mencari konflik tanpa adanya tujuan. Para makhluk di sini adalah dewa-dewa dari dunia lain dan membunuh mereka bukanlah masalah besar jika diperlukan. Di sisi lain lelaki tua itu pada akhirnya menunjuk ke arah depan ke sebuah wilayah berbahaya yang dikenal sebagai Lautan Pasir Bintang. Di tempat itu siapapun yang tidak berhati-hati bisa terperangkap selamanya. Dirinya juga menjelaskan bahwa diperlukan kekuatan jiwa yang cukup untuk merasakan aturan yang mengikat area tersebut. Untuk menunjukkan niat baiknya lelaki tua itu memanggil sepotong kecil pasir bintang sebesar ibu jari dan menyerahkannya. Jika diperhatikan pasir itu menyerupai bintang kecil yang berotasi perlahan. Satu langkah yang salah di wilayah tersebut bisa menjebak siapapun ke dalam dunia mini yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan menatap bintang-bintang yang berkilauan seperti debu di tangan lelaki tua tersebut. Pemandangan itu tampak luar biasa tetapi Xiao Yan masih menaruh curiga. Pengalaman pahit akibat penipuan Feng Xichan membuat Xiao Yan tidak mudah mempercayai siapapun. Terlebih lagi para tokoh tua yang mungkin menyimpan maksud tersembunyi harus benar-benar diwaspadai oleh Xiao Yan. Lautan Pasir Bintang bukan tempat yang bisa dimasuki dengan sembarangan. Bahaya yang tersembunyi di baliknya tidak sederhana seperti memasuki dunia mikrokosmos. Meski kata-kata lelaki tua itu terdengar meyakinkan, Xiao Yan tetap memilih untuk berbalik dan pergi. Xiao Yan menolak ajakan kerjasama yang samar yang dilontarkan dari kata-kata si pria. Xiao Yan tidak mempercayai lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah muram ketika melihat Xiao Yan menghilang hanya dalam satu langkah. Dirinya menyadari bahwa Xiao Yan merupakan sisa dari klan dewa asli dan kekuatannya pasti sangat besar. Jika berhasil dibunuh dan dijadikan mayat iblis, kekuatannya akan melampaui banyak makhluk lainnya. Namun lelaki tua itu juga sadar bahwa Xiao Yan bukan orang yang mudah ditipu. Dunia miniatur yang dirinya ciptakan hanyalah tiruan dan bahaya sesungguhnya di Lautan Pasir Bintang bukanlah dari makhluk-makhluk buas biasa. Terlebih lagi karena datang seorang diri, lelaki tua itu tidak berani mengambil resiko untuk membunuh Xiao Yan. Dengan enggan dirinya pada akhirnya kembali duduk dan menunggu sesuatu yang tidak bisa diketahui. Sementara itu Xiao Yan kembali bergabung dengan kelompok di kapal Dewa Kuno memandangi lautan bintang yang sangat luas di hadapan mereka. Banyak orang berhenti di batas itu dan Xiao Yan yakin ada alasan kuat mengapa mereka tidak melanjutkan perjalanan. Dirinya menyimpulkan bahwa lelaki tua tadi sebenarnya belum pernah masuk ke dalam dan kata-katanya hanya omong kosong yang tidak bisa dipercaya. Xiao Yan tahu bahwa mereka perlu mencari cara lebih aman untuk memahami situasi sebelum melangkah lebih jauh. Tatapannya kemudian beralih ke arah Ye Beijing. Ye Beijing membalas pandangan Xiao Yan dengan senyuman manis yang seolah sudah terlatih. Dirinya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan namun memilih untuk tidak ikut campur dengan alasan bahwa tindakan langsung akan mengubah sebab akibat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih dalam lamunannya, beberapa kilatan pelangi panjang tampak melesat dari arah belakang. Sosok yang muncul adalah sosok yang sudah dikenali oleh Xiao Yan yang pernah menipu Xiao Yan, yakni Feng Xichan. Dirinya datang bersama dengan dua wanita pengikutnya dan tampak gelisah seolah mencari sesuatu sebelum akhirnya menghela nafas lega. Feng Xichan mengira bahwa bahaya tampaknya benar-benar telah berhasil dihindari dan setidaknya untuk sementara mereka bisa bersantai. Namun dirinya segera menyadari bahwa banyak sosok berkumpul di suatu tempat yang menandakan adanya ancaman baru.
dirinya mulai mencari cara untuk membentuk aliansi dan dengan cermat memilih individu-individu yang kekuatannya lebih lemah. Beberapa saat kemudian beberapa orang pada akhirnya telah berkumpul di sisi Feng Xichan. Feng Xichan kemudian berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya sudah berpengalaman dan dapat memimpin dengan aman. Xiao Yan yang mengambati dari jauh hanya bisa mendengus dingin sebelum akhirnya melepaskan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Meskipun Feng Xichan juga memiliki kekuatan spiritual namun kekuatannya masih di bawah Xiao Yan. Alih-alih menyerang langsung, Xiao Yan mengarahkan kekuatan spiritualnya pada salah satu keabadian dewa langkah kedua yang berdiri di samping Feng Xichan. Xiao Yan menggunakan kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain, meminjam mata mereka untuk mengintip bahaya di depan. Dengan cara ini Xiao Yan bisa menyelidiki tanpa harus mengambil resiko secara langsung. Sementara itu Feng Xichan terus mengumpulkan orang-orang namun belum memutuskan pilihan terakhirnya. Feng Xichan masih belum memilih untuk langsung masuk ke dalam tempat tersebut. Sebaliknya dirinya memanfaatkan keunggulan jumlah dan berupaya merekrut rekan-rekan yang lebih kuat untuk memperbesar peluangnya. Dirinya dikenal bukan sebagai sosok jahat namun sangat cerdas dan penuh perhitungan. Alih-alih mengandalkan kekuatan semata, dirinya lebih memilih cara-cara yang meminimi. Dibandingkan mengandalkan kekuatan, dirinya lebih memilih cara-cara untuk minimal. Dibandingkan mengandalkan kekuatan semata, dirinya lebih memilih cara-cara untuk meminimalkan resiko yang ada. Berkat perhitungannya yang cermat, dirinya berhasil membawa dua wanita ke tempat itu dengan selamat. Dalam kondisi seperti ini kekuatan saja tidak cukup dan akal serta strategi memainkan peranan penting. Sementara itu pada saat ini tubuh yang dikendalikan oleh Xiao Yan bukanlah tubuh asli seorang pria melainkan tubuh seorang wanita, namun tubuh itu tidak sepenuhnya menjadi milik wanita tersebut. Seperti halnya Kui Jun, Xiao Yan memiliki kendali atas tubuh tersebut tanpa sepenuhnya mengusir jiwa aslinya. Dalam formasi tim, keberadaan tubuh wanita memberi keuntungan tersendiri karena lebih mudah menyusup atau menghindari kecurigaan. Ye Beijing tampak memperhatikan gerak-gerik Xiao Yan dengan tatapan penuh minat. Meskipun tidak terang-terangan, sorot matanya mengisyaratkan bahwa dirinya menyadari sesuatu yang janggal, seolah menangkap kebiasaan atau maksud tersembunyi dari Xiao Yan. Sementara itu dalam kurung waktu singkat Feng Xichan berhasil membentuk tim beranggotakan 10 orang termasuk dirinya. 6 di antaranya berada di langkah ketiga keabadian para dewa. Entah bagaimana Feng Xichan pada akhirnya mampu meyakinkan orang-orang ini. Tidak dengan kekuatan melainkan dengan kata-kata yang berhasil membuat mereka mempercayainya sepenuhnya dan bersedia ikut dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Xiao Yan sendiri tidak mengetahui bahwa Feng Xichan memiliki pemahaman mendalam tentang rute yang mereka tempuh. Di bawah kepemimpinannya kelompok itu akhirnya tiba di wilayah yang dikenal sebagai Laut Pasir Bintang. Begitu mereka memasuki area tersebut, kekuatan hisap yang luar biasa menyapu mereka dalam sekejap. Kekuatan ini tidak memberi kesempatan mereka untuk bereaksi. Saat kesadaran mereka kembali, mereka mendapati diri telah berpindah ke sebuah bintang asing. Tempat yang mereka tuju menyerupai dunia mikro seperti yang pernah disebutkan oleh pria tua sebelumnya. Di atas kepala mereka tampak pusaran air besar menyerupai lorong dimensi. Namun tidak lama kemudian dua pusaran lainnya muncul mengisyaratkan bahwa lebih dari satu jalur yang tersedia. Lokasi itu tampaknya telah dirancang sebagai medan ujian bahkan sebelum mereka menembus batasan ruang dan waktu. Xiao Yan merasa bahwa tempat tersebut adalah manifestasi dari jiwa Gua Void yang telah memiliki tuannya di antara para petarung kuat. Sebagian besar dari mereka yang datang berasal dari dunia yang berbeda. Dalam situasi ini Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan asli milik Sensi tidak boleh jatuh ke tangan dunia lain. Sementara itu kembali ke Feng Xichan dan timnya yang lanjut berdiskusi dan memilih satu jalur di antara pusaran-pusaran tersebut. Pilihan mereka tampak sangat terencana seolah hasil dari analisis yang sangat matang.
Dalam perjalanan berikutnya kelompok ini menembus satu demi satu pusaran dan berpindah dari satu bintang ke bintang lainnya. Wilayah tersebut ternyata merupakan labirin pasir bintang raksasa. Tanpa memahami aturan tersembunyi di balik struktur ruangnya, keluar dari sana dalam waktu 1000 tahun pun akan menjadi mustahil. Di dalamnya bukan hanya kekosongan yang mereka temui, tetapi juga makhluk-makhluk asing yang belum pernah terlihat sebelumnya mulai bermunculan. Setelah menelusuri lebih dari belasan bintang, mereka akhirnya menemukan bintang pertama yang benar-benar layak dijelajahi. Namun pada setiap bintang berikutnya muncul binatang buas luar angkasa dengan tingkat kekuatan yang semakin mencekam. Di saat Xiao Yan tengah melakukan pengamatan, sebuah kilatan pelangi energi muncul dan meluncur cepat ke arah mereka. Kali ini yang muncul adalah 4 Raja Rah terakhir dari Mansion Surgawi. Di antaranya ada Fu Xing, Zhan Suang, Yao Ye dan Muzo. Fu Xing memimpin kedatangan mereka memancarkan aura kuat tingkat ketiga yang penuh amarah. Fu Qing merasa terpukul setelah seluruh rekan para Raja Roh mereka tewas dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun ada rasa takut di dalam hatinya, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain terus maju. Baginya kemunduran hanyalah jalan menuju kematian, apalagi jika mengingat perintah dan harapan dari tuannya. Keputusannya sudah bulat dan dirinya kini bersiap menghadapi siapapun yang bertanggung jawab atas kehancuran para Raja Roh. Suara Fu Xing terdengar lantang dan penuh keyakinan bahwa Xiao Yan berada di tempat itu. Sementara itu di kapal Dewa Kuno, Xiao Yan memandang dengan sikap acuh tak acuh. Xiao Yan tidak segera menampakkan diri dan memilih untuk mengamati terlebih dahulu bagaimana reaksi Fu Xing jika Xiao Yan tidak muncul. Xiao Yan akhirnya lanjut melalui klon perempuan yang baru saja diambil alih memantau keadaan di lautan pasir bintang. Di sisi lain Feng Xichan mulai menunjukkan kecerdasan dan ketajamannya dalam menganalisis situasi. Dirinya dengan cepat menemukan sebuah pola di mana semakin besar arah yang mereka tempuh, maka makhluk luar angkasa yang mereka hadapi akan semakin lemah atau bahkan menghilang. Sebaliknya jika arah yang dipilih keliru, makhluk-makhluk itu akan semakin kuat. Namun pola tersebut masih berubah. Dugaan pribadi Feng Xichan dan kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Kelompok yang bersamanya menaruh kepercayaan penuh padanya dan tampak tidak pernah meragukan keputusan Feng Xichan. Dalam situasi ini tampaknya hanya penilaian Feng Xichan yang dianggap relevan. Dengan kecerdasannya seharusnya Feng Xichan tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan solusi mereka. Namun dugaannya terbantahkan dan dirinya mulai bergerak ke arah yang justru mengarah pada keberadaan makhluk luar angkasa yang kuat. Dirinya mulai meragukan asumsinya sendiri dan merasa bahwa jalan keluar dari tempat itu tampak terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Sambil mencubit dagunya, dirinya pada saat ini mengerutkan kening dan larut dalam pikirannya. Feng Xichan kembali mencoba memecahkan teka-teki yang dirinya hadapi. Melalui pengamatan lewat klon perempuannya, Xiao Yan juga mulai memahami aturan yang tersembunyi di tempat itu. Xiao Yan menyadari adanya kekeliruan dalam cara berpikir Feng Xichan. Teka-teki yang mereka hadapi bukan terletak pada arah tetapi pada ruang itu sendiri. Dengan jiwa gua void yang dimiliki Xiao Yan mampu memahami konsep pergeseran ruang dan singularitas yang tersembunyi di antara dimensi. Xiao Yan menyadari bahwa ujian di lautan pasir bintang mengikuti prinsip yang serupa. Setelah memahami hal itu, lautan pasir bintang tidak lagi menjadi perhatian utama bagi Xiao Yan. Bagi orang lain tempat itu merupakan tantangan besar, namun bagi Xiao Yan itu hanyalah sebuah labirin biasa. Dengan metode yang tepat keluar dari sana bukanlah hal yang sulit. Xiao Yan pun mulai berpikir tentang berapa banyak musuh yang bisa terjebak di dalam lautan pasir bintang. Pandangannya lanjut tertuju kepada Fu Xing yang terlihat dipenuhi dengan kemarahan. Xiao Yan mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadikan situasi ini sebagai bahan percobaan. Xiao Yan pada akhirnya melangkah keluar dari kapal Dewa Kuno. Tatapannya dingin saat dirinya mengarah pada Fu Xing dan 3 Raja Roh yang bersamanya.
Keempatnya tampak terkejut melihat kemunculan Xiao Yan, terutama menyaksikan bagaimana dirinya telah berkembang pesat dan mencapai langkah ketiga keabadian para dewa dalam waktu singkat. Aura kuat mulai terpancar dari para Raja Roh begitu melihat kemunculan Xiao Yan. Meskipun tampak percaya diri namun ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan dapat menilai dengan jelas bahwa kemarahan mereka menyimpan kegelisahan. Fu Xing sendiri sebenarnya telah beberapa kali gagal menghabisi Xiao Yan meski memiliki banyak kesempatan. Kini Xiao Yan telah tumbuh cukup kuat untuk melakukan perlawanan balik. Namun apa yang tidak disadari oleh Fu Xing adalah bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Kekuatan dan perlindungan dari latar belakang yang mulia serta warisan yang ditinggalkan menjadikan Xiao Yan sulit untuk disentuh apalagi dibunuh. Jadi situasi saat ini sebenarnya adalah sebuah jebakan yang telah dipersiapkan dengan matang. Mereka yang datang telah menyusun rencana untuk menghabisi Xiao Yan, namun kali ini keadaan telah berubah 360 derajat.